di pastoral. Bu Andina, S1, S2. Bandino belum Halo Bu Andina. belum kan. Ya, kalau saya S1-nya pendidikan matematika, S2-nya itu primary education in mathematics. Hmm. Kalau di itu karena di Inggris kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, PhD konsentrasi matematika. Hmm. S3-nya filsafat. Ya, S3 filsafat, prodi filsafat, fakultas filsafat. Dari kacamata itu. Masya Allah. Insya Allah luar biasa. Ya, terus ini lengkap ya, ada yang Buddha, ada yang kalau ke Pakistan Pak John itu, Ya, Prof. Pak John John Daeng itu Katolik apa Kristen? Saya Katolik, Prof. Kan? Apa? Katolik, Prof. Oh, Katolik. Katolik. Iya, Katolik Prof. garis keras, Prof. Jangan suka mengeras-kerasan ya gitu lah. Maaf, Prof. Oh, yang keras aja, Kita itu Prof, oh, yang belum keras, nikah ya. lunak, Kita. yang lunak dikeras-kerasin loh. Semangat, semangat muda sekali. Prof, izin Prof. Itu Pak John itu sedang cari istri, Prof. Oke. Mau dicariin dari Lombok, Prof, katanya Prof. Nah, Bu Adina S1 S2-nya apa Bu? Saya S1-nya di Universitas Tanjung Pura Pontianak, Prof, Pendidikan Ekonomi. Ya. S2-nya saya alumni PP UNY, Prof. Oke, good. Lalu, Halo, Prof. kalau Prof, sekarang, hari ini stres sekali, Prof. iya. Ini Alhamdulillah. Pramurti ya, Bu Murti yang belum lihat. Berkah, Prof. Bu Murti. Prof udah nyukur, tambah muda. Oh iya. Amin. Pak, Alhamdulillah. Pipinya Senang gembil, banget Prof. lihat penjenengan stres, Prof. Segar. Ini bukan karena syukuran atau bukan karena keluar dari mana gitu, enggak. Semoga Prof sehat selalu, Prof. Doa kami dari Lombok selalu menyertai Prof. Siap, siap. Amin. 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 Bu Murti mana nih? Bisa tampil enggak? Live. Ada, Oh, Pak, ada lah. Baru selesai sholat, Pak, di sini. Lagi Wajahnya siap-siap Ibu nih. Murti, wajahnya. Sabar, sabar. Masih pakai jilbab, kasihan. Saya buka dulu ganti. Baru selesai sholat, kasihan. Maklum di Kendari. Beda 1 jam. Baik. Baiklah Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gitu. Baik, marilah kita buka kuliah kita dengan berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Disilakan. Cukup. Jadi hostnya siapa Bapak Ibu? Tolong direkam hostnya siapa? Saya direkam. Sampun saya, Prof. Sampun direkam, Prof. Kalau nanti bisa bermanfaat bolehlah kalau mau dipublis Sampun. sayangkan ya. Tapi kalau nanti nyinggung-nyinggung pribadi gitu ya minta izin dulu. Tapi kalau benar-benar kalau terlalu ya nggak usah ditayangkan juga nggak apa-apa. Yang penting kita berkomunikasi ya kalau itu ada manfaatnya nggak apa-apa gitu. Dan bisa bermanfaat bagi orang lain itu kan kita semuanya dapat pahala gitu. Amin. Amin. Jadi begini saya sekali lagi saya apa ingin tampilkan lagi selalu dari apa namanya sebentar
dari buku 1 yang paralel dengan buku 2, buku 3, ya. Tidak bosan-bosan karena memang berfilsafat itu perlu diulang-ulang. Kalau nggak diulang-ulang, lupa juga ya. Ya, itu. Jadi, Bapak sekalian, aku akan tunjukkan sepintas lagi tentang diagram ini. Ya, diagram ini adalah diagram yang saya buat dari buku The Critic of Poor Reason atau Prolegomena dalam bahasa Jerman itu. The Critic of Poor Reason. Oke, saya stop dulu saja. Yang penting sudah kelihatan. Jadi buku tadi saya memandangnya itu sebagai suatu bentuk ontologisnya dari dunia yang dibangun oleh Immanuel Kant, gitu. Nah, kemudian buku yang kedua yaitu Critique of Judgment itu sebagai bentuk epistemologinya, sedangkan The Critique of Practical Reason sebagai bentuk aksiologinya. Dan kalau kita melihat sesuatu yang berjajar-jajar begitu, ya, kalau kita mau mengembangkan pikiran itu banyak perkara. Berjajar-jajar itu sekedar berjajar, atau dia berhubungan, atau dia bersinggungan, atau dia saling tumpang tindih, atau sebetulnya dia satu tapi tiga, tiga tapi satu, gitu ya. Kalau saya menggunakan istilah, oh iya ini sebelum lupa ya kita bersensi dulu. Nanti kita lupa ya. Kita bersensi dulu Bapak Ibu di siakat. Kita bersensi dulu di siakat. Oke, silakan. Ini saya login, kemudian presensi kuliah. Ini adalah berarti kuliah yang ke-9. Kuliah yang ke-9, epistemologi 3. Epistemologi 3. Ini tokennya adalah ya tokennya adalah S8W2 ya. Bapak Ibu ketika di Jogja kemana saja Pak? Ke pantai enggak? Ke pantai. Ke Borobudur, pantai, Prof. Sama kampus. Borobudur, Candi, ke Prambanan, Hutan, Prof. ya. Hanya dari kampus ke pantai saja. Ya, Prof. Kita kira mau ketemu Prof itu hari. Oh, Kita iya. cari-cari. Enggak, saya ada Pak, kegiatan. kita melihat fotonya Prof Hanya ada kita lihat di fotonya Ruang Prof Pasca. saja. Iya, iya, iya. Prof, berarti Prof mantan direktur, mantan pernah menjabat sebagai direktur. Saya ada tahun 2018 sampai 2021 kalau nggak salah gitu ya. Iya, Masya Allah. ya. Oke. Baik, silakan Bapak Ibu bersaksi dulu di di mana? Di siakat. Yuk, bersaksi. Tokennya sudah saya kirimkan. Kita cek belum muncul, Prof. Itu muncul. Iya, Prof. Belum muncul, Belum. Prof. Oh,
Sebentar, ini belum saya rubah jamnya ya. Belum saya rubah jamnya. Jam 19 sampai umpamanya begitu. Umpamanya begitu. Coba kenyang, bentar, kopi. Tokennya adalah tokennya adalah token. Ya, coba tokennya. Bisa. Ya. Teman-teman, sudah ada yang bisa belum? Saya kok belum bisa ya? Ya, Bu. Tokennya Ya, baru, Bu. Ya, sudah. Bu. Saya bisa, Bu. Sudah. Iya. Nomornya token yang baru, Bu. Token kedua, Bu. Pakai token yang 68Y1 YI atau ya 68YI gitu. YI. Udah di Bukan. grup, di chatroom. Ya, gimana? Sudah? Coba saya cek. Yang belum. Saya belum, Prof. Ya, yang belum Bu Nani, Pak Yainul, Pak Aco. Ya, Pak Aco, Pak Aco. Saya sudah, Prof. Alhamdulillah. Ini Pak Aco belum muncul ya? Pak Aco belum muncul. Iya. Tinggal Pak Yainul. Kenapa Pak Yainul? Kok apa sinyal? Ya, Pak Yainul dan Pak Aco. Kendala jaringan, Prof. Iya, iya. Baik, saya bantu ya. Saya bantu. Oke. Pak Aco gimana? Pak Aco nggak kelihatan? Oke lah kalau gitu. Sementara kita kita nanti kita gampang kalau menyusul. Ya, baik. Bantu, Prof. Kendala jaringan nih dibantu. Iya, 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 iya. Jadi kuliah 9 epistemologi 3 Senin 4 Mei 2006 epistemologi 3 ya absen Pak Aco ya. Oke,
Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, tadi yang saya tanyakan sekali lagi, ini mohon perhatiannya. Ya, saya akan merangkai suatu kalimat sehingga bisa membangun suatu struktur pemahaman. Ya, jadi kalau saya memandang ontologi, epistemologi, dan aksiologi apapun itu adalah 1 dalam 3, 3 dalam 1 gitu. 1 dalam 3, 3 dalam 1. Jadi kalau kita melihat ontologi, pasti di situ dengan sendirinya akan tampak dan akan terlihat epistemologinya. Kalau kita melihat epistemologi, juga otomatis akan tampak aksiologinya. Nah, kemudian kalau kita berpikir intensif dan ekstensif, berpikir intensif itu menghasilkan dimensi. Dimensi itu kedalaman mengandung maksud ketinggian, dan begitu. Dengan intensitas itu akan menghasilkan dimensi. Nah, maka kita mempunyai dimensi yang berbeda. Ada dimensi yang lebih rendah, dimensi yang lebih tinggi, ada dimensi yang setara, gitu. Nah, dimensi yang pikiran-pikiran yang ada pada dimensi yang lebih tinggi itu namanya transenden buat kita, dan gitu. Jadi transenden itu adalah pikiran pada dimensi yang lebih tinggi. Dimensi yang lebih tinggi itu kakak saya, bapak saya, ibu saya, ya toh, dosen saya, rektor saya, bupati saya, gubernur, presiden, dan seterusnya. Kan begitu. Maka ada yang maha transenden, yaitu Sang Pencipta, kalau begitu. Kan? Maka kemudian kalau kita ekstensikan, saya yang nanti, pikiran saya yang nanti itu adalah transenden dari pikiran saya yang sekarang. Dan pikiran saya yang sekarang adalah transenden daripada pikiran saya yang tadi. Dan gitu. Itu saja gampang mikirnya. Nah, gitu. Jadi sekali lagi, ini sebagai suatu pada layer pikiran manusia yang dibangun oleh Immanuel Kant ini, ya, ini saya menganggap sebagai suatu ontologi. Nah, ontologi dalam pengertian meliputi yang ada dan yang mungkin ada. Artinya, kalau kita spesifikasikan, maka ontologi kita turunkan, maka kita cari unsur-unsurnya, maka bisa menjadi ontologi kepada contoh-contohnya, ontologi kepada substansinya. Maka kita temukan ada ontologi Pak Sigit, ada ontologi Pak Weli, ontologi Pak John, ontologi Bu Siti, ontologi Pak Herman, dan seterusnya. Ini gitu. Otomatis nanti akan muncul epistemologi dan aksiologinya. Nah, dengan demikian, maka ekivalen, ya, kelengkapan ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu ekivalen dengan metafisiknya. Dan itu ekivalen identik analog dengan yang ada dan yang mungkin ada. Dan begitu. Nah, ini kaitannya dengan apa? Dengan yang pikiran-pikiran yang sudah dipetakan oleh Immanuel Kant ini, ya, yang merentang di dalam semua pikiran kita, ya, pada pikiran kita ini adalah analog dengan pikiran saya, analog dengan pikiran Pak Hidayat, dengan pikiran Pak Anwar, demikian seterusnya. Pikiran manusia analog dengan pikiran dengan alam semesta, dengan dunia, dan seterusnya. Pikiran kita itu beranalogi. Dan memang bahasanya kita gunakan untuk memahami dimensi satu dengan dimensi yang lain,
Itulah yang namanya menembus ruang dan waktu dengan menggunakan alat yaitu bahasa analog. Dan begitu. Nah, maka kita bisa menemukan bahwa di pemetaan yang dibuat oleh Immanuel Kant itu ini ya yang ada dan yang mungkin ada tidak seluruhnya memuat konsep-konsepnya, ya tidak seluruhnya memuat konsep-konsepnya. Misalnya ialah yang ada daripada intuisi. Adanya intuisi itu tidak ada konsepnya. Tadi Borobudur itu indah. Apakah indah itu? Setiap orang bisa ngomong indah, ya, dan diteruskan sampai akhir sana juga. Maka semua yang dia katakan benar, sekaligus salah. Ya. Karena memang tidak ada definisi keindahan itu. Dan memang tidak ada bentuknya. Dan begitu. Itulah satu pikiran yang tidak berkonsep, ya. Pikiran yang tidak ada konsepnya, yaitu intuisi. Misalnya adalah keindahan, kecantikan, ketampanan, dan seterusnya yang sudah kita singgung kan begitu. Nah, masalahnya ialah kemudian judgment. Pada buku kedua, di dalam The Critique of Judgment. Pada buku pertama yang saya turunkan, saya menemukan atau saya gunakan bahasa yang paling dekat dengan kehidupan. Bahasanya si tukang bakso, bahasanya si penjual sayur, demikian seterusnya. The Critique of Worrisome, kalau dibahasakan letterlet, jadi mencari pikiran murni. Orang awam tidak ngerti pikiran murni itu apa. Tapi kalau saya turunkan ke bawah, komunikasikan melalui proses metafisik, saya ungkapkan kembali dengan bahasa saya peroleh, atau saya pikirkan, atau saya menghasilkan diksi atau istilah, yaitu mencari orang jujur, gitu. Ya, mencari orang jujur. Nah, orang jujur, ya, minimal ada dua, yaitu dialogis, dan dia sesuai dengan fakta. Minimal itu. Kombinasinya ada 4. Gitu. Logis itu analitik, sesuai dengan fakta itu adalah sintetik. Gitu. Kan? Nah, akibat daripada analitik a priori, akibat daripada sintetik pengalaman adalah a posteriori. Mereka saling mengklaim, mereka saling berperang. Lahirlah kerajaan-kerajaan. Yang namanya kerajaan filsafat atau kerajaan pikiran. Naik sampai spiritual pun di dalam rangka untuk memperebutkan, yaitu hegemoni daripada pembenaran pikiran. Ya. Maka saya gunakan bukunya yang kedua, The Critique of Judgment. Kalau saya gunakan istilah The Critique of Judgment, tinggi itu, ya, atau mencari keputusan itu tinggi, kita juga nggak akan paham. Tapi setelah kita metafisikan, kita turunkan ke bumi, kita olah, kita hasilkan kembali redaksinya atau diksinya atau frasanya, saya bisa mengatakan bahwa The Critique of Judgment itu adalah pembenaran pikiran. Enggak. Tapi kalau saya ngomong pembenaran pikiran, ya, mungkin bapak-bapak bakul bakso mungkin paham. Tapi anaknya mungkin nggak paham karena dia sibuk bikin pedang. Gitu. Istrinya mungkin juga paham karena dia sibuk sambil goreng tempe kan gitu kan. Nah, maka bisa saya turunkan lagi pembenaran pikiran lebih awam lagi, yaitu benar salahnya pikiran. Oh gitu toh Pak maksudnya, kan gitu kan. Oh gitu toh Pak maksudnya. Iyalah, daripada saya ngomong apalagi itu kritik of judgment bukunya gitu. Nah, aku nggak usah sempat ngomong itu, ya, nggak usah sempat ngomong bukunya itu.
Aku omongkan saja bahwa ini ada sesuatu yang sedang saya renungkan, Pak. Apa, Pak? Yaitu benar salahnya orang berpikir. Oh iya, oh sekarang orang itu pada salah berpikir, Pak. Dia sambung dia. Orang awam itu sambung. Kalau kita, ukurannya begitu. Kalau kita belum berhasil berkomunikasi dengan bahasa yang semudah-mudahnya diterima oleh orang awam, dikatakan kita belum bisa berfilsafat. Itu masalahnya. Nah, itulah tantangan kita. Gitu. Nah, oleh karena itu, seperti kemarin, ya kita sudah seru atau perdebatan apa warna musnya Pak Marsikit, hitam, apa warna jeruknya Pak Marsikit, oranye dan seterusnya, atau selain oranye, gitu kan? Nah, kenapa selain oranye sudah diterangkan? Ya lupa lagi, ya nggak apa-apa harus diulang-ulang, gitu? Harus diulang-ulang. Itu salah satu bentuk judgement, pengambilan keputusan bahwa warna daripada jeruk ini adalah selain orange. Itu baru keputusan tentang melihat. Baru nanti masih ada keputusan tentang mendengar, keputusan tentang logika, keputusan tentang persepsi, apersepsi, keputusan tentang sensasi, gitu, keputusan tentang a priori, keputusan tentang a posteriori. Oh iya, saya sudah pernah. Nah, benarkah Bapak mengatakan, benarkah apa yang Bapak katakan bahwa Bapak itu pernah? Bagaimana pembenarannya? Yang begitu. Kalau sudah di atas, gitu, oh menurut saya dia itu palsu, gitu. Wah, gitu. Benarkah apa yang Bapak katakan, yang Bapak lihat itu palsu? Ya, jeruk ini palsu katanya. Ya. Apakah ini terbuat dari plastik? Apa jeruk betul? Ada yang berpendapat, oh itu palsu. Nah, Bapak mengklaim bahwa jeruk ini palsu, itu adalah judgement. Naik ke spiritual, karena dia nggak puas. Mungkin juga nggak ngerti gimana cara judgementnya. Ya, akhirnya turunlah spiritualitas. Ya sudah sekarang mubahalah. Ya, mubahalah. Sumpah. Ya, tirukan saya. Wah, ini jeruk ini palsu. Ya, saya bersaksi. Wah, macam-macam. Kalau saya salah, saya berani menanggung. Gitu. Saya menderita. Gitu. Segala macam mubahalah. Di medsos-medsos ada orang yang mubahalah kayak gitu. Itu apa? Pertempuran antara pikiran dan spiritualisme, berebut justifikasi pembenaran mengenai judgement apakah sebuah jeruk ini palsu atau tidak. Oh, menurut saya palsu, Pak. Oh, ini terbuat dari itu loh, Pak. Plastik itu loh. Oh, gitu. Kalau menurut saya asli, silakan keyakinan. Nah, itu. Nah, gitu kan. Nah, itu jangan dikira naik ke spiritual itu bisa. Naik ke spiritual itu bisa jadi mubahalah. Kan gitu kan. Nah, ternyata yang tidak punya bentuk, yang tidak punya konsep, pikiran ternyata juga bisa dijudgment, yaitu tentang keindahan. Loh, Borobudur indah menurut siapa? Menurut Pak Marsikit. Loh, itu kan subjektif. Kalau subjektif hanya untuk dirinya Pak Marsikit, itu tidak punya nilai. Tapi ternyata semua orang ngomong, ya, semua orang bicara, ya, dan tidak ada satupun yang tidak setuju bahwa semua orang berpendapat bahwa tadi Borobudur itu indah. Nah, jadilah dia universal. Gitu. Pengambilan keputusan yang bersifat universal. Maka, ya, teorinya dari Immanuel Kant ini adalah, ya kan, judgment, ya, tentang
keindahan, tentang etik dan estetika itu bersifat subjektif. Tapi supaya mempunyai ilmu, mempunyai nilai keilmuan, dia harus bersifat universal. Dan begitu. Maka universal itu apa? Universal itu objektif. Jadi judgement tentang keindahan itu subjektif yang objektif. Kontradiksi. Kontradiksi itu apa? Kontradiksi itu adalah metafisik. Di benar sebetul-betul ilmu ada di sebalik metafisik, yaitu ada di sebalik kontradiksi. Karena apa? Sebenar-benar dunia itu kontradiksi. Sebenar-benar hidup itu kontradiksi. Sebab kalau manusia tidak kontradiksi, dia tidak bisa hidup. Kan begitu. Kan begitu. Nah, nah, maka munculnya metafisik, ya, munculnya metafisik karena manusia tidak sempurna. Manusia diciptakan tidak sempurna, ya, sehingga timbullah kontradiksi, ya, sehingga timbullah misteri daripada metafisik itu. Maka metafisik adalah hakikat hidup itu sendiri, ya. Itulah sebesar-besar kesulitan membuktikan, membuat judgement bahwa Borobudur itu indah. Loh, di dalam filsafat seberat itu, sekedar hanya ingin mengatakan Borobudur indah, seberat itu tanggung jawabnya, ya, seberat menempuh kehidupan ini. Sama dengan kalau kita ingin melakukan pembenaran atau ingin mengetahui benar dan tidaknya pikiran transenden. Pikiran Pak Rektor aku juga nggak ngerti, ya, kenapa bikin peraturan begitu. Pikiran Pak Presiden aku juga nggak ngerti kenapa menaikkan harga solar begitu, ya, kan gitu kan, sehingga Innovaku terancam nggak bisa berjalan. Nah, gitu ya. Nah, kan begitu. Saya sebagai orang yang ada di dimensi bawah berusaha untuk melakukan pembenaran atau untuk mengetahui benar dan tidaknya, gitu, pikiran Pak Presiden menaikkan harga Pertamina Dex, kan gitu kan? Apakah bisa? Itulah metafisik sesuai dengan prinsip yang digariskan oleh Immanuel Kant menggunakan the principle of transcendental judgment. The principle of transcendental judgment. Apa itu the principle of transcendental judgment? Tidak lain tidak bukan adalah metafisik. Jadi kalau saya ingin cucu saya menginginkan cucu saya bisa mengetahui, bisa melakukan pembenaran terhadap pikiran presiden. Bisa nggak diusahakan? Mungkin bisa, mungkin tidak. Tapi ada kemungkinan bisa. Nah, kalau ada kemungkinan, boleh dijalankan. Cucu saya kuliah pertambangan, gitu. S1, S2 hukum, S3 ilmu politik. Lapor sama saya, kayak aku sudah lulus doktor ilmu politik. Wah, kalau gitu aku ingin supaya kamu bisa melakukan pembenaran, mengerti benar dan tidaknya keputusan presiden. Terus gimana, kayak kamu masuk parpol? Oh iya, oke, gitu. Masuk parpol dia. Nah, setelah masuk parpol, jadilah dia, gitu, ketua apa di tingkat apa namanya provinsi, itu namanya apa? Ya. Parpol di tingkat provinsi. Musuh nggak dia ngerti loh. Ya. Kalau dia paling tinggal ketua umum partai, ya. Kalau di tingkat provinsi itu apa? Nggak paham, DPC, Prof. Prof.
Hah? Dewan Pemilihan Wilayah, Prof. Ah, buat DPW. ya. PC ya. Tadi ketua DPC, oh sudah katanya. Oh ya sudah. Ini ya, ini cerita fiksi dari saya, dari masa depan cucu saya itu, ya. Ini apa bedanya dengan matematika? Sama, matematika juga pengandian kok. Ya, apa bedanya? Aku juga sekarang bikin cerita fiksi juga pengandian. Ya. Oh sudah kak, aku sudah jadi ketua DPC dari suatu parpol. Udah, begitu. Ah, udah sekarang naik jadi ketua umum. Wah ya, apa dia? Kak, sudah kak, aku sudah jadi ketua umum parpol. Oh iya, nah, sekarang kamu dukung pemerintah. Kalau nggak dukung pemerintah, no, kamu berkoalisi dukung pemerintah. Udah sekarang sudah dukung pemerintah berkoalisi. Terus, ya, jadi, jadi angkat jadi menteri belum belum. Ah udah kalau gitu, gimana caranya? Lobby-lobby ya, supaya bisa diangkat jadi menteri lah. Ya, suatu ketika ya diangkatlah dia jadi menteri SDM gitu. Mungkin bisa menggantikan Bahlil besok gitu, atau anaknya Bahlil atau cucunya Bahlil gitu. Nah, siapa tahu gitu kan. Nah, lapor dia, kayak aku sekarang udah jadi menteri SDM. Oh iya, gimana? Oh, setiap harinya aku rapat dengan presiden. Terus, oh presiden mau menaikkan harga apa? Pertamina Dex Solar. Oh, kamu tahu? Tahu. Itu tahu saya, tahu saya. Benar dan salahnya tahu saya. Oh, presiden itu minta pertimbangan saya. Oh, kalau gitu bagus dong. Nah, ini salah satu contoh kan. Itu metafisik. Seberat ya, seberat sehebat itu ya yang bisa diperjuangkan, yang kalau ini diperjuangkan bisa nggak berhasil, ya 1 miliar 1 ya belum tentu juga kan, tapi ya, apakah ada peluang, bisa saja namanya peluang kan begitu. Nah, itu ya. Kalau Gatot, tapi kalau saya langsung sekarang saya melakukan benar dan salahnya apa namanya ya sulit. Aku bukan bidang SDM, bukan bidang perminyakan, bukan bidang keuangan dan sebagainya. Tidak dibekali, saya pun tidak punya pengetahuan untuk menilai keputusan presiden ini benar dan salahnya. Gitu. Nah kalau saat demo kemudian di luar teriak-teriak sambil bakar-bakar, wah itu namanya pemaksaan kehendak. Ya. Kalau namanya pemaksaan kehendak itu namanya anarkis. Anarkis itu mah kiamat. Gitu. Anarkis itu kiamat karena menghancurkan. Kan begitu kan? Kan begitu. Ya, supaya manusia yang beradab, bangsa yang beradab, ya jangan anarkis. Nah, ternyata ya untuk melakukan judgement daripada ide-ide transenden ialah dengan metode metafisik. Metafisik itu apa? Dunia ini metafisik, hidup ini metafisik. Metafisik itu meliputi yang ada dan yang mungkin ada. Seberat itulah perjuangan kita kalau kita ingin melakukan judgement yang benar, yang kokoh. Nah, setelah judgement itu tadi sudah mulai dicicil etik dan estetika, kan gitu kan? Nah, maka muncullah buku yang ketiga. Muncullah buku yang ketiga. Saya akan share dulu. Ya, saya akan share dulu. Ya, buku yang ketiga. Bentar. Buku yang ketiga. Ini jadi yang practical reason itu mau. Practical reason. Oke, kalau di ini. Oke. Oke. Sekarang saya share. Oke. Nah, buku
The critic of practical reason. Coba Bapak Ibu, mari kita bersama-sama melakukan penghayatan, ya, melakukan penghayatan, artinya eh, the critic of practical reason itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa letter luck-nya? Ya, Bapak Ibu pikirkan. Nanti saya minta random, saya tunjuk. Silakan dipikirkan dulu apa arti daripada the critic of practical reason. Hmm. Sebentar. Oh, iya. Bu Murti, halo. Apa ini? Etika dan moralitas. The critic of practical reason Buku menurut Immanuel Kant. apa? Buku karya dari Immanuel Kant yang berfokus pada etika dan moralitas. Nggak jelas omongan Ibu. Aku nggak dengar itu. Ibu sambil makan pula. Hah? Sambil makan pula. Penuh juga mulutnya. Ya, Yang dari mulutnya nggak jelas lagi. Ya, ya. terkait dengan Itu mic-nya etika bimpet dan tuh. moralitas. Sama gorengan tempe tuh. Ayo ganti. Di mute dulu. Mic-nya nggak jelas, Bu. Nggak usah pakai headset kayak gini. Wih, itu akan mengganggu itu. Berapa? Ya, Nggak- banyak kendaraan, Bu. Stop dulu, Bu. Stop dulu mic-nya, Bu. Di mute dulu. Kita gantian. Di mute dulu. Halo, Bu Murti. Di mute dulu mic-nya. Iya. Halo? Bu Murti, tolong di mute dulu. Sudah, Pak. Ya, bocor nih Pak Feli. Ayo sekalian saja bocor ngomong, ayo. Apa maksudnya? Gitu. Pak Gitu. suaranya banyak Pak Feli. Nih. Pak Feli suaranya banyak. Tolong dikondisi. Gitu. Makasih, Prof. Untuk the critic of practical reason itu, Kalau nggak sambil kenduri, sambil ngapain? Lalu kapan kuliah? gitu. Dikondisikan, jangan mengganggu orang lain, jangan diganggu orang lain. Ini kuliah ditanya nggak bisa kok jawab. Gitu loh. Ya. Apa Pak Feli? Jawabannya ayo. Gitu, Prof. The critic of practical reason itu, kalau saya lihat baca sekilas, Prof, adalah tentang kritik atas akal budi praktis, Prof. Itu letterly ya. Ya di mute dulu mic-nya. Gitu, Prof. Di mute dulu. Baik. Bu Siti Aminah, ya Bu. Siap, Prof. Eh, Manusia punya akal budi untuk tahu mana yang baik dan yang tidak baik, begitu, Prof. Maksud bukan menguraikan, Bu. Terjemahkan saja. Terjemahkan saja judul itu kalau diterjemahkan apa? Kritik dari apa? Nah, beda kan? Gitu. Itu artinya stop di mute dulu, Bu. Di mute dulu. Ya, Itu artinya pikiran Bapak Ibu itu menara gading, terpanggang di atas sana, nggak bisa turun ke bumi. Kenapa sih? Nah, gitu ya. Karena nggak ada tangga, ya. Karena nggak ada tangga. Kalau mau terjun bebas, wah nanti jatuh nanti, terkilir sakit, kakinya sakit, kan gitu kan. Nah, gitu. Bu Nani, ayo.
Baik, Prof. Saya dalam memahami filosofi dari Ken ini, kalau critical of ini Apa artinya maksudnya? adalah panduan berpikir, Prof, Oke, tentang cara berbuat baik. oke, gitu saja. Oke, lah. Baik, Pak Hidayat, ayo. Baik, Prof. Kritik atas nalar praktis, Prof. Oke, gitu saja ya. Kan itu setara dengan Google Translator toh. Ya, ya. Bilangan pecah ya, ya. Bilangan pecah. Even number. Eh, even number terjemahkan dalam bahasa Indonesia apa? Even number. Bilangan bahkan ya. Bahkan gitu kan. Wah, itu setara Google gitu ya. Belum bermakna, nggak apa-apa. Baik, udah lah nyerah saja itu ya. Oke. Saya coba ya Bapak Ibu ya, saya coba. Ya ini subjektif saya, nanti kalau tolong dikritisi juga. Ya, saya berusaha ya. Jadi ya, the critic of practical reason itu kalau saya turunkan tangganya adalah tangga metafisik. Tangga metafisik itu dilalui lewat apa? Lewat perjuangan hidup. Yaitu apa? Membaca, memahami berbagai macam referensi, membandingkan sebagainya, pengalaman bertahun-tahun, ya, dengan metode hermeneutika, gitu, spiral kehidupan supaya bisa bermetafisik. Maka saya sampai pada kesimpulan bahwa kalau itu dibumikan yang nyaman dan dipahami oleh pedagang sayur di pasar, gitu loh, ya, penjual tahu tempe di kios, ya, saya mau ke sana, mau ngomong filsafat, tapi gimana supaya membumi itu saya menggunakan menghasilkan istilah baru dari the critic of practicalism sebagai membangun moralitas. Dah itu saja hilang, kritiknya ya hilang, ya, reasonnya juga apa hilang, ya, menjelma jadi membangun moralitas. Selesai. Ya sama lah. Bapak Ibu membangun keluarga. Kan esensi membangun keluarga kan dulu ijab kabul. Ini ijab kabul kan terus disaksikan sah, sah. Ya, saya bayar tunai gitu kan. Nah, apa sekarang Bapak Ibu berkeluarga sudah 20 tahun selalu begitu? Ibu, wahai istriku, gimana Pak? Kita tadi baru belanja dari mall, iya, sah, sah. Ya ngapain? Ya sudah pakai sekali saja. Ya, ini kan tinggal implementasi, dijabarkan saja. Itu namanya menembus ruang dan waktu. Hilang kata-kata itu, luruh. Gitu. Ya, harus setiap kali dimunculkan. Ya enggak ya, mentang-mentang cinta, setiap kali teringat ijab kabul ya, apa-apa ya, mari kita apa, ya, nengok cucu ya, wahai istriku ya, kita baru saja nengok cucu dari Jakarta, gimana wahai apa istriku, sah, sah. Lucu jadinya. Itu Bapak Ibu, itu yang namanya menembus ruang dan waktu. Karena apa? Karena berdimensi, gitu.
Filsafat itu sangat peka, sangat sensitif terhadap dimensi. Dikarenakan apa? Dikarenakan metode berfilsafat adalah metode intensi dan ekstensi. Intensi di dalam sedalam-dalamnya menghasilkan dimensi, menghasilkan pikiran-pikiran transenden. Maka pikiranku yang nanti adalah transendenku dari pikiranku yang sekarang pun begitu. Nah, gitu kan? Maka yang jadi masalah sekarang apa moralitas daripada Kant itu? Ajarannya seperti apa? Ini nggak ada kaitannya dengan agama. Nah, Immanuel Kant itu membuat buku itu nggak ada di situ religinya, nggak ada. Dia murni filsafat. Ya, untuk religinya diterapkan masing-masing, dikatakan spiritualitas atau ketuhanan gitu aja sudah. Kita sendiri masing-masing sesuai agama kita masing-masing. Maka dibaca dulu, jangan belum-belum sudah eh, apa ber, berstigma negatif dan begitu. Maka, gitu. Jadi menurut Immanuel Kant, ya dalam bukunya saya share sekarang, ini saya share lagi yang the kritik sekarang, sekarang akan saya share, ya. Nah ini ya the critic of practical reason itu, ya the critic of practical reason itu. Nah, kemudian ya setelah kita mencoba memahaminya, maka apa sebetulnya yang dikatakan oleh Immanuel Kant itu? Moralitas itu apa? Ya, mari kita cek dalam buku ini, ya. Mari kita cek dalam buku ini, yaitu yang sudah pernah saya tayangkan, yaitu mana tadi? Eh, ini. Stop share, saya share lagi, kok nggak muncul share-nya. Ya, oke, langsung saya tayangkan ke halaman, langsung kepada teorema-teoremanya. Langsung kepada teorema-teorema. Bapak Ibu, semuanya Pak Weli, teoremanya sudah kita bahas tahun minggu yang lalu. Pak Weli, halo. Insya Allah sampun toh yang teorema. Nah, jadi teorema yang pertama ini, gitu. Nah, teorema yang pertama, ya, mengandung maksud ialah bahwa saya kalau menerjemahkan ini apa namanya makna dan interpretasinya macam-macam, gitu. Mana yang mau ditekankan? Tapi saya mengambil dari sini, gitu. Maka dasar daripada moralitas itu ada dua menurut saya. Yang pertama adalah dogma, yang kedua adalah logika. Gitu. Yang pertama adalah dogma, yang kedua adalah logika. Nah, kemudian teorema yang kedua, ya, ini setiap moralitas itu tentu akan membawa sesuatu nilai, ya, kepuasan tersendiri begitu. Kemudian ya yang teorema yang ketiga, ya, bahwa
moralitas itu ya memuat ya toh, yang yang ini ya, yang ini dogma ya, yang teorema 3 ini yang dogma dan logika, sedangkan yang pertama itu tadi moralitas itu terdiri dari bentuk ya, bentuk dan substansinya, bentuk dan substansinya. Jadi material itu adalah substansinya di sini ya, material itu adalah substansinya. Jadi prinsip pertama, teorema pertama adalah bahwa moralitas itu terdiri dari bentuk dan substansi. Kemudian teorema yang ketiga tadi apa? Moralitas ya. Moralitas itu yang dari ini apa? Dogma dan ya, dogma ya dan logika ya, dogma dan logikanya. Baik. Nah, kita coba mari ya. Kita coba dari yang teorema yang pertama ya, dari teorema yang pertama tadi ya. Oke. Nah, jadi bentuk dan substansi ya, bentuk dan substansinya ya, bentuk dan substansinya. Jadi Bapak Ibu ya, moral itu diajarkan melalui bentuknya ya, moral itu diajarkan melalui bentuknya ya, ya. Moral itu diajarkan melalui bentuknya. Misalnya Bapak Ibu memberi nasihat. Nasihat itu dengan kata-kata. Kata-kata itu apa? Bentuk. Memberi nasihat dengan wasiat, dengan kalimat. Kalimat apa? Bentuk. Memberi nasihat dengan cara memberi teladan. Teladan itu apa? Bentuk. Dan seterusnya, demikian seterusnya. Substansinya itu apa? Substansinya itu yang bermetafisik, yang tidak akan ada selesainya, kan begitu. Nah, kemudian teorema yang ketiga, landasan yang ketiga itu adalah bahwa ya moralitas itu berlandaskan pada saya berani mengatakan itu sebagai dogma dan rasionalitas. Kenapa? Dogma itu meliputi ajaran daripada Tuhan pada setiap agama masing-masing itu. Ya, kita anggap terima saja itu sebagai bentuk moralitas. Gitu. Terus yang lain adalah rasionalitas. Logis enggak? Ya. Nah, di sini peran daripada maka dalam bukunya yang ketiga ini masih ada kata-kata reason untuk memanai moral. Karena moral itu ya salah satunya adalah berdasarkan kepada logika. Logis enggak? Kan begitu ya. Logis enggak? Kan begitu. Nah, salah satunya demikian. Maka kalau diurut dari depan, di depan ontologinya adalah mencari orang jujur, maka di sini dengan rasionalitasnya, dengan kejujurannya itu, maka hanya orang-orang yang jujurlah yang bisa membangun moralitas. Dan begitu. Akibatnya itu hanya orang-orang yang jujur yang bisa membangun moralitas. Nah, padahal jujur itu adalah sebagai suatu bentuk ontologis yang dengan sendirinya di dalamnya adalah epistemologis, yang di dalamnya adalah aksiologis,
aksiologis itu adalah etik dan estetika. Gitu. Moral itu apa? Moralitas itu adalah sistem daripada etika. Moralitas itu adalah sistem daripada etika. Jadi kalau seseorang kehilangan kejujurannya, runtuh di sini, runtuhlah semuanya, termasuk ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Maka salah satu bentuk dalam bentuk agama, salah satunya ialah dari kejujuran di dalam hati naik, ya. Kejujuran dalam hati, keikhlasan, salah satu bentuknya adalah amanah dapat dipercaya. Maka orang yang tidak dapat dipercaya tidak dapat membangun moralitas. Orang yang tidak bisa mengemban kepercayaan, tidak bisa mengemban amanah, tidak bisa membangun moralitas. Orang yang tidak bisa amanah, runtuh moralnya. Dan keluarga, kunci daripada keluarga itu adalah amanah, dapat dipercaya, dan kejujuran. Barang siapa di dalam keluarga sudah tidak ada kejujuran, runtuhlah keluarga itu. Tinggal tunggu saatnya. Kan begitu. Maka barang siapa orang yang tidak jujur, dia tidak bisa membangun moralitas. Padahal di sini nanti di dalam bukunya itu disebutkan di sana salah satu bentuk moralitas adalah pendidikan. Dia bersifat subjektif internal. Pendidikan itu, gitu. Pendidikan mempunyai moralitas. Nah, dengan demikian, maka sebenar-benar yang terjadi adalah pendidikan hanya bisa dijunjung oleh orang-orang yang jujur. Kan begitu. Begitu sudah pakai baju oranye, tertangkap OTT KPK, dia runtuh semuanya. Hakikatnya runtuh, metodenya runtuh, aksiologinya runtuh, etik dan estetikanya runtuh. Etik itu kebagusannya, estetikanya itu keindahannya. Runtuh total begitu. Kalau mau membangun di dunia lain sana, ya, lain benua, gitu ya. Kalau mau membangun kehidupan lagi, ya, dengan ukuran-ukuran yang berbeda. Nah, maka ya di dalam, ya, saya share lagi di dalam bukunya apa Immanuel Kant ini, The Critique of Practical Reason ini, ya, itu apa namanya dikenal sebagai bentuk moralitas deontologis, ya, yaitu moralitas kewajiban. Ya. Kewajiban ini siapa yang mewajibkan? Ya. Siapa yang mewajibkan? Ini maaf Bapak Ibu, saya punya satu apa namanya sintesis. Ya. Kalau di dalam agama itu kan mungkin dikenal agama Hindu atau apa ya, apa namanya hukum karma gitu ya, hukum karma. Ini kalau dari sisi logika saya, pendapat saya ini, nanti kalau salah ya tolong dikoreksi. Ya, hukum karma itu kan sebetulnya hukum sebab akibat, gitu loh. Tapi sebab akibat dari apa? Dari suatu sebab, gitu, gitu, dari suatu sebab, ya. Nah, maka kalau saya ambil secara netral dalam arti belum menjadi stigma negatif, ya setiap akibat boleh bisa dikatakan karma, kan begitu kan? Setiap akibat itu bisa dikatakan karma kalau dari saya mengambil posisi
yang belum distigmakan negatif. Tapi biasanya kan kalau orang awam, ini orang awam. Kalau hukum karma kan biasanya kan yang negatif. Kan begitu. Nah, hukum sebab akibat apa? Kewajiban yang mana? Yaitu kewajiban dari adanya, tadi kewajiban dari adanya moralitas, dasar moralitas, dogma, dan rasionalitas. Kalau secara logis, memang itu ya. Kalau secara logis, memang itu sebagai sesuatu yang bermoral, sumber daripada moralitas, maka ada kewajiban, ya, ada kewajiban bagi orang, ya, untuk melaksanakannya. Dan kewajiban itu, ya, kewajiban itu disertai dengan kehendak, gitu, kehendak baik. Nah, itu masalahnya, kehendak baik. Dan kehendak baik ini bersifat merdeka, tidak ada unsur dari luar yang mampu menekannya. Karena itu muncul dari adanya kewajiban. Kewajibannya karena dari kondisi dogma dan kondisi rasionalitas sumber daripada norma-norma seperti itu. Maka kewajiban itu sebagai suatu perintah. Dan begitu. Dan kalau kita bicara dalam bahasa Indonesia, kan kita punya kalimat, ada tiga macam kalimat. Kalimat positif, kalimat negatif, ada 4 ya. Kalimat positif, kalimat negatif, kalimat tanya, dan kalimat perintah. Kalau kalimat positif itu pernyataan biasa. Misalnya Pak Marsigit potong rambut. Nah, itu kalimat biasa, positif. Ya. Tapi kalau Pak Marsigit tidak suka Pak Marsigit tidak suka alkohol, nah itu kalimat negatif terhadap alkoholnya. Nah, pertanyaannya, apakah Pak Marsigit baru saja cukur rambut, potong rambut? Nah, itu adalah kalimat tanya. Tapi ada satu kalimat lagi, yaitu namanya kalimat imperatif, yaitu kalimat perintah, ya, disebut sebagai categorical imperatif. Siapa yang memerintahkan? Yang memerintahkan adalah sesuatu yang subjektif, ya, yang menjadi universal, padahal universal itu adalah objektif. Maka yang memerintahkan adalah subjektif yang objektif, kontradiktori sebagai hakikat daripada sumber kebaikan, gitu, daripada sumber moralitas, di samping dari dogma yang sudah ditetapkan sebagai baik ansih apa adanya, sebagai moral baik apa adanya, dan seperti itu. Maka dengan niat yang baik, ya, dengan kehendak yang baik, ya, goodwill dan free will, kehendak yang merdeka, maka akan diperolehlah satu tindakan moralitas, ya, tindakan moralitas. Misalnya Bapak Ibu, ya, misalnya menjaga kebersihan, ya, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu penting. Siapa yang ngomong tadi? Pak Marsigit. Wah, itu kan subjektif. Subjektif. Nah, supaya bisa mempunyai nilai keilmuan, maka menjaga kebersihan itu penting, itu menjadi universal. Kita cek di setiap bangsa-bangsa, di lintas agama, lintas suku-suku. Menjaga kebersihan itu penting nggak?
penting. Nah, maka jadilah dia sumum bonum, kebaikan tertinggi, ya, menjaga kebersihan, kategorikal imperatif. Imperatif wajib dilaksanakan. Itu maksudnya. Inilah deontologis dari Immanuel Kant itu seperti itu. Dan itu hanya orang-orang yang jujur yang mampu melaksanakan moralitas. Sebab kalau nggak jujur, dia juga tidak jujur mengatakan bahwa kebersihan itu penting. Walaupun dia berpikirnya kebersihan penting, dia ngomongnya, wah itu kebersihan nggak penting. Nah itu tidak jujur, kan begitu kan? Nah, jadi apa namanya? Oleh karena itu, seperti hak asasi manusia, ini lahir, dia subjektif, tapi kemudian universal. Universal apa sih? Sebenar-benar universal itu kan kuasa Tuhan. Itulah. Nah yang ini universal pikiran manusia. Kita kan sudah berkali-kali domain kita domain filsafat. Filsafat adalah olah pikir. Betul? Universal kita universal pikiran manusia. Paling banter, paling tinggi yang menjadi komisi PBB bidang hak asasi manusia. Kan begitu. Padahal di Indonesia punya banyak sekali loh. Ya, punya banyak sekali. Misalnya apa? Gotong royong. Wah, kenapa nggak ada komisi PBB bidang gotong royong? Ya, karena Indonesia belum jadi pemenang. Ya, karena apa? Pemenangnya itulah, sebenar-benar pemenang itulah penulis sejarah. Ya, penulis ajaran di tingkat dunia. Kan seperti itu. Kalau Indonesia jadi pemenang, kekuatan global, udah satu-satunya superpower di dunia, ya bisa. Ada komisi gotong royong PBB, ya. Ketuanya Pak Weli Kuswanto, misalnya, gitu kan. Nah, gitu. Padahal di Indonesia banyak sekali, ya. Ini warso sing tulodo ing madya mangun warso tutwuri hendak yani lo. Sambil satu saja sudah komisi hak asasi, komisi PBB dalam bidang tutwuri hendak yani. Artinya apa? Sadarlah kalau orang tua itu tugasnya ya memperkuat, mendorong, ya memperkokoh kemajuan yang muda-muda. Kalau dirilah orang tua itu. Nah, udah tua ya, saatnya undur diri, jangan ngerecokin yang muda-muda. Oh, ternyata kita banyak yang gitu ya. Oh, akhirnya aja banyak. Pantesan belum jadi komisi PBB ya. Oh, kita saja di medsos-medsos masih banyak orang-orang tua yang ngerecokin orang muda kok. Ya. Sudah saatnya orang muda pegang kendali ya. Orang tua masih ngerecokin terus. Ya, nggak sadar kalau umurnya tinggal sebentar ya. Yang mana bisa PBB mengikut-ikutan Indonesia membuat komisi, ya komisi apa? Tuturi Anda, Yani. Ya sudah lah, namanya udah orang tua ya sudah tahu diri lah ngapain itu ya, ya sampai titik darah penghabisan. Oh, namanya saja politik. Oh ya sudah, itu politik. Karena politik apa? Tidak dijamin kejujurannya. Sebab beda orientasinya. Kan begitu. Lalu ini jadinya luar biasa itu Bapak sekalian. Jadi, gitu, kewajibannya gitu, hanya orang jujur yang mampu membangun moralitas. Nah, kalau kita lihat, ya kita share lagi. Kalau kita lihat, ya di sini di bawah, ya masuk di sana di dalam tulisannya Immanuel Kant itu. Nah, ini ya
pendidikan di sini, ya, pendidikan subjektif, ya, eksternal subjektif, gitu, eksternal. Di sini semuanya mengandung unsur moralitas, ya, ya. Di sini semuanya mengandung unsur moralitas, ya, prinsip-prinsip moralitas, ya, di situ. Sehingga kalau kita bicara pendidikan pasti ada unsur subjektivitas, nggak mungkin itulah, maka tidak bisa diganti. Pelaku pendidikan walaupun secanggih apapun AI, maka pelaku pendidikan itu tidak bisa diganti, ya, dengan apa? Dengan yang namanya AI. Karena apa? Di situ ada unsur subjektivitas, ya, ya, subjektivitas. Nah, karena subjektivitas, maka supaya dia punya nilai keilmuan, dia dieksternalkan, ya, dieksternalkan, kan begitu, begitu kan? Nah, jadi kita bisa ngomong bahwa sebenar-benar pendidikan itu adalah nilai moral. Jadi kalau tidak ada nilai moralnya, dia tidak punya nilai pendidikan. Padahal nilai moral itu hanya bisa dijunjung oleh orang-orang yang berpikiran jujur atau pure. Oleh sebab itu, maka di sini pun lahir, ya, lahir istilah pure yang masih relevan di sini. Pure practical reason. Artinya apa? Moral murni, ya, moral murni. Sebab hidup itu penuh dengan ujian, penuh dengan bajak laut, penuh dengan perampok, penuh dengan begal, ya. Sebetulnya bukan moral, tapi dikatakan sebagai moral, ya. Asal kamu ikut saya, padahal saya punya motif. Maka motif itulah, ya, si penghancur daripada setinggi-tinggi ilmu. Jadi Bapak Ibu, setinggi-tinggi ilmu yang Bapak Ibu bangun tergantung niatnya, tergantung motifnya. Himpunan daripada motif-motif adalah partai politik. Masalahnya itu sebabnya. Kenapa sih? Ya, ada 4 televisi, ya, masing-masing didukung oleh 4 parpol yang berbeda-beda, bicara tentang hal yang sama, tapi hasilnya beda-beda. Kenapa? Karena masing-masing punya motif. Oh, di situ ada profesornya, di situ ada kiainya, di situ ada ulamanya, lengkap, ya, ada narasumbernya, tapi hasilnya beda-beda, gitu. Karena apa? Karena motif, perbedaan daripada motif. Baiklah, Ibu dan Bapak sekalian. Jadi setelah memahami ini, gitu, jadi sekali lagi, kalau kita intensifkan dan kita ekstensikan, ekstensi mengandung unsur diluaskan atau disempitkan, maka dari layer ini, layer konstruksinya Immanuel Kant tentang ketiga buku ini, ya, ontologi yang kelihatan besar satu buku, epistemologi satu buku, aksiologi satu buku ini, kalau diperas jadi satu, ya, tinggal ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dan itu kalau diturunkan larinya ontologi Pak Weli, epistemologi Pak Weli, dan aksiologi Pak Weli. Bu Nani,
Pak Zainul, Bu Siti, demikian seterusnya. Ya. Nah, kalau ditarik ke belakang sejarahnya, maka ontologi Plato, epistemologi Plato, aksiologi Plato, inilah the power daripada epistemologi kita, epistemologi yang dikembangkan oleh Pak Marsikit. Dengan power ini lengkap, bisa dipakai untuk mengkonstruksi semua filsuf. Pak, aku belum pernah, Pak. Ya, belum pernah saya. Ya, yang namanya membaca aksiologi daripada Plato. Ya, ya dicari. Loh, kenapa bisa dicari? Sebab setiap filsuf tidak mungkin terlepas dari salah satu unsur ontologi, epistemologi, maupun aksiologi. Pasti minimal satu yang menonjol, setidak-tidaknya dua, atau mungkin malah ketiga-tiganya yang menonjol. Kalau tidak, hanya berarti tidak tampak saja. Itulah tantangan dari Anda kalau ingin jadi filsuf. Ya. Tantangan dari Anda kalau Anda ingin jadi, lengkapilah Plato. Wow, besar sekali, Pak. Lah, ya itu. Ya, kan dulu dengan sekarang bedanya apa? Ya. Nah, ya. Nah, lengkapilah Socrates kalau memang tidak ada. Kalau belum, jangan-jangan hanya belum ketemu. Ya, di Socrates. Ya. Oh, ternyata setelah kita teliti ada di situ. Ya, setiap frasa ternyata memuat ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi, kesimpulan saya, dia adalah filsuf terbebas dari moralitas. Ya, walaupun dia tidak semata-mata dikatakan filsuf moralitas, kan begitu. Seperti halnya kita, dia adalah kita ini yang belajar filsafat terbebas dari moralitas, gitu. Kan seperti itu. Jadi kalau sudah seperti itu, naik turunnya, turunkan ke bawah ke dimensi yang berbeda, ketemulah ontologi PEP, epistemologi PEP, aksiologi PEP. Berarti di sana ada moralitas PEP. Kan begitu. Loh, turunkan lagi penelitian. Berarti ontologi penelitian, ya, aksiologi penelitian, moralitas penelitian. Jadi, ya, Bapak Ibu di bidang penelitian ini, ya, hanya Bapak Ibu yang bisa membangun moralitas penelitian. Hanya Bapak Ibu yang punya pikiran yang jujur. Kalau dilalasi dengan ketidakjujuran, tidak akan bisa membangun moralitas. Masa daftarnya pakai joki? Ya, kalau daftarnya pakai joki, nggak akan mungkin dia membangun moralitas PEP, moralitas yang lain, matematika dan seterusnya, moralitas pendidikan. Nah, aspeknya turun pada evaluasi. Ontologi evaluasi, epistemologi evaluasi, moralitas evaluasi. Diterapkan semua di situ. Ya, sebenar-benar moralitas evaluasi. Ya, ada dua, yaitu wadah dan isinya, bentuk dan isinya. Sumbernya ada dua, dogma dan rasionalitas. Tetap berlaku di situ. Tes sama, ya. Ontologi tes, epistemologi tes, dan moralitas tes. Pernah nggak Pak berpikir Bapak Ibu ada moralitas tes? Ya tes, tapi jangan sembarang tes.
Ujian kok suruh ke kuburan, ya, ngukur volume batu nisan, kan harus diukur malam hari dan harus sendirian. Wah, itu namanya bukan tes, hukuman itu. Nah, kita masih kadang-kadang campur-campur antara melakukan tes, melakukan ujian, pengukuran, dan menghukum. Oh, Pak Weli, 27 kali 54 berapa? Enggak bisa toh? Enggak bisa. Makanya jangan banyak bicara. Nah, itulah maksudnya tes, tapi jadi satu dengan menghukum. Itu enggak bagus. Itu tesnya tidak bermoral. Menghukum ya menghukum, jelas. Ya, tes ya tes. Kamu tes, ambil menghukum. Oh, kamu karena terlambat ya, kerjakan ini 100 kali. Wah, ini itu namanya ya tidak bermoral, ya tidak memenuhi moralitas. Karena apa? Pesannya ganda, kan begitu. Pesannya ganda. Baik itu Ibu dan Bapak sekalian. Nah, dari saya mungkin ya karena ini malam ya Bapak Ibu juga capek ya. Itu mungkin sementara itu saja. Saya mengucapkan selamat berkarya. Semoga tetap semangat. Sebab semangat ini ya, semangat ini yang menjadi apa penyelamat Bapak Ibu untuk bisa lulus gitu. Nah, kalau saya uji pakai menerjemahkan bukunya Immanuel Kant sepertinya kok berat. Apakah Bapak Ibu setuju ujiannya pakai menerjemahkan bukunya Immanuel Kant? Setuju enggak? Enggak ada yang setuju toh? Oh, enggak ada yang setuju, ya sudah. Kalau saya pakai ujian pakai kuis, kayaknya juga berat ini. Enggak ada yang lulus nanti. Gimana? Enggak setuju? Oh, enggak setuju. Ya lah, enggak setuju gitu lah. Ya sudah, saya kasih solusi. Kerjakanlah baik-baik tugas 3I. Secara baik-baik nggak usah pakai referensi. Kalau pakai referensi saya pakai, saya pakai. Ya, dan jangan ditunda-tunda. Ya, ditunda-tunda itu artinya saya anggap sebagai belum mengerjakan. Ada yang tadi, oh Pak, ini masih saya simpen, wah itu alasan itu. Begitu selesai langsung kirimkan, selesai langsung kirimkan. Oh sekarang kok baru dapat 5, kamu tanda-tanda nggak akan lulus loh nanti. Oh, terus terang saja. Ya, ya dosen ya harus berani ya, berdiri tegak kan begitu. Ya, saya juga pengalaman ya. Istri saya juga dulu mahasiswa saya. Ya, kuliah saya juga loh. Wah, bukan rahasia. Ya, komputer ya pelatihan aku melatih. Wah, aku masih PR loh. Wah, gitu ya. Udah, nah, udah pada mulu lah ya. Jadi ini di Jogja, di kuliah betul itu loh. Ya, alhamdulillah loh, kita masih bisa idealisnya masih terjaga. Walaupun jalannya mulai macet gitu, tapi alhamdulillah idealismenya masih terjaga. Baik Ibu dan Mas sekalian, saya minta maaf kalau ada kesalahan, ada kekurangannya. Ya, saya mengucapkan selamat beristirahat nanti untuk bangkit kembali, jaga kesehatan yang rawan itu ya, tekanan darah tinggi, kolesterol, gula, ya, begitu. Baik, marilah kita akhiri dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Disilakan. Alhamdulillah, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih kasih, banyak, Prof. Bu. Terima kasih banyak, Kayaknya Prof. malam tepat ya, Prof. Dipakai kayaknya malam tepat deh. Minggu depan mungkin malam lagi ya. Iya, Prof. Monggo, Prof. Malam itu Kembali agak malam, Prof. adem, Prof. Agak adem. Absensi terkait absensi. Zaman Oh iya, Prof. Presensi baru. yang ke-9 belum, Prof. Nggak bisa, Prof. Apa? Siapa yang belum presensi? Oh, Presensi. Udah. presensi Ya,
pertemuan yang ke-9 nggak bisa, Prof. Oh, yang sekarang persajiannya nggak bisa. Yang 10 bisa. Kan Prof kasih 2 kali ya, Prof. Oh iya iya iya. Berarti yang satu dihapus dulu ya. Ya, Ya, baik, Prof. Terima kasih, Prof. terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. selalu, Terima kasih, Prof. Bang. Aduh, sudah 1 watt nih. Satu Pak jam Zainul mau setengah. Pak Zainul mau diulang lagi minggu depan. Ada-ada aja orang teman-teman. Janganlah, minggu depan jangan malam, Pak. Sore Makanya aja tuh tuh. Pak Zainul. Pak Zainul, Pak Zainul mah dibantu rokok jadinya. Saya baru bangun. Jadi Baru kalau bangun. malam kan udah tidur saya. Iya, Pak Zainul, Bapak itu tuh. Zainul mau Pak lelau. Ilham itu udah mau nyari nasi Padang. Udah ya. Kita juga belum sholat Isya nih. Pak Iya, dokter iya. itu mau cari nasi Padang dia di Pak dokternya nih. Pak Ini dokter hari mah sudah juga ngantuk. udah nggak ada yang jual kali, nasi Padang udah pada dingin. Bu Nani, Ya, saya tertawa, saya tertawanya malam-malam. Kita kembali. jangan diingat-ingat lagi, Bu. Iya, supaya tidak ngantuk. Coba sebentar. Ibu Hamurti, terima kasih kopinya Ibu Hamurti. Apa? Kasihnya Apa? udah kapan?